assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Selamat datang kembali di dapurku yang kece ini. Hari ini aku menunjukin sama kalian bagaimana cara membuat salah satu makanan Arab yang sangat menyebalkan. Kenapa menyebalkan? Karena dimasaknya lama banget, tapi suami saya suka dan rasanya lezat sekali. Oke, demi cinta dan negara dan tanpa harus panjang lebar kemana-mana, yuk aku tunjukin apa saja bahan yang dibutuhkan dan bagaimana cara membuatnya. Let's go. Oke, ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama adalah 300 gram short grain rice atau beras yang pendek dan gendut seperti ini. Ya, nggak beda jauh lah ya dari saya. Atau jika kalian punya basmati, boleh pakai basmati, oke? Kemudian yang kedua tentu saja daun anggur seperti ini. Ini kiriman dari mama mertua, tadinya 1 botol penuh tapi yang setengahnya udah aku pakai. Dia kirim jauh-jauh dari Syria. Makasih ya mama. Ini daun anggurnya seperti ini. Atau jika kalian punya yang di dalam toples dan ada air garamnya, boleh pakai itu juga. Bisa langsung dicuci dan ditiriskan dan langsung dipakai. Tapi jika kalian punya yang seperti ini ataupun yang dipetik langsung dari pohonnya, nanti kita rebus dulu sekitar 10-15 menitan, oke? Selanjutnya adalah 1 liter air hangat yang nanti akan saya campurkan dengan 2 buah chicken block seperti ini. Tapi jika kalian punya kaldu yang dibuat sendiri di rumah, kaldu ayam ataupun kaldu kambing, itu lebih bagus. Ataupun jika kalian beli kaldu cair dari supermarket, bisa langsung dipakai, oke? Kemudian di sini ada 3 buah bay leaf atau daun salam dan 2 buah bawang putih. Ini daun salamnya kurang gizi. Kemudian selanjutnya adalah 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada hitam, dan 1 sendok teh mixed spice, Arabic mixed spice. Kalau kalian nggak ada yang tahu apa itu Arabic mixed spice, nanti aku jelaskan di description box ataupun di blog aku nanti ya. Selanjutnya adalah 1 sendok makan ghee atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan wisman, 1 buah bawang bombay, 1 buah lemon, dan 300 gram daging kambing cincang. Pertama-tama kita cuci berasnya. Kemudian ditambahkan air dan rendam selama kurang lebih 30 menit. Kemudian kita rebus daun anggurnya tadi. Nggak apa-apa penuh juga ya, kita dorong aja kayak gini. Nanti juga ini sendiri kayak gini. Kita rebus ini kurang lebih 10-15 menit, oke? Kemudian setelah 10-15 menit kita matikan apinya dan kita buang airnya. Kemudian kita transfer ke dalam wadah dan tambahkan air dingin. Kemudian kita cuci bersih seperti ini dan tiriskan. Setelah 30 menit kita tiriskan rendaman berasnya. Kemudian setelah berasnya direndam dan ditiriskan, kita sekarang masukkan daging cincangnya.
beserta ghee atau wisman, juga garam, lada hitam, dan Arabic mixed spice. Dan kita aduk semuanya dengan menggunakan tangan. Jangan khawatir, tangan saya bersih, sudah dicuci dengan sangat bersih. Kalau kalian pengen pakai sarung tangan, nggak apa-apa, silahkan saja. Oke. Oke, selanjutnya adalah pengisian adonan beras dan daging ke dalam daun anggur ini. Yang mau kalian lakukan adalah, karena ada dua bagian dari daun, yang satu terlihat sangat kasar dan banyak uratnya, dan yang satunya lagi atau yang sebelahnya lagi terlihat sangat lembut. Yang mau kita lakukan adalah dengan menambahkan adonan daging dan beras tadi ke bagian yang kasarnya. Oke, ini daunnya sudah lumayan cukup lebar, tapi saya nggak mau nanti keluar-keluar karena di sini ada sedikit sobekan. Ini sobekan alami. Jadi kita akan menambahkan daun yang lebih kecil untuk menutupi robekan tadi seperti ini. Oke. Kemudian kita ambil kurang lebih 1 sendok teh adonan daging dan beras. Seperti ini. Pertama-tama kita lipat bagian atasnya seperti ini, kemudian lipat pinggiran sebelah kanannya seperti ini. Ini kayak bikin risol ya, dan pinggiran sebelah kirinya juga seperti ini. Kemudian kita gulung. Seperti ini. Nyeri, mau benang di ubaran. Nyeri cangkeng gara-gara nyieun nyabrak. Cangkeng abi nyanyautan, aduh bapak, demi cinta apapun aku lakukan. Ini kalau ada yang sobek-sobek kayak gini jangan dibuang ya, soalnya nanti kita bisa buat alas di pancinya pas kita rebus semuanya. Karena ini udah lumayan banyak, jadi aku stop sampai sini. Nanti aku lanjutkan, kita gulung-gulung bareng lagi, kemudian kita masukkan freezer dan bisa dimasak di lain waktu. Sekarang kita lanjut ke proses memasak ini. Oke? Pertama kita tambahkan atau simpan di dasar panci daun anggur yang robek tadi, yang tidak kita gunakan. Ini gunanya adalah untuk menghindari gosong kalau kita kelupaan karena dimasaknya terlalu lama, dan ini akan tetap aman, nggak akan ikutan gosong. Oke. Kemudian kita tambahkan irisan bawang bombay seperti ini. Tambahkan 2 buah bawang putih tadi dan daun salam. Setelah itu kita susun ya beratnya. Kemudian jika sudah tersusun rapi seperti ini, kita tambahkan piring tahan panas. Ini gunanya untuk menghindari daun anggur yang terbuka. Oke. Dan tambahkan kaldu. Kemudian ditutup. Sekarang kita masak dengan menggunakan api besar selama kurang lebih 20 menit sampai mendidih. Setelah itu kita akan kecilkan apinya. Oke, ini adalah sisa yang setengahnya yang tidak aku masak. Aku masukkan ke ziplock bag seperti ini. Dan kita bisa bekukan atau masukkan ke dalam freezer dan dimasak di lain waktu. Oke, sekarang sudah 20 menit, kita kecilkan apinya.
seperti ini dan kita lanjutkan memasak. Oke, semuanya sekarang ini sudah dimasak sekitar 1 jam. Kita lihat. Seperti kalian lihat, airnya sudah lumayan berkurang dan biasanya aku tambahin secukupnya aja ya, 1 cangkir atau tambahinnya air panas ya, 1 cangkir atau secukupnya seperti ini. Kemudian kita tutup kembali. Sudah 3 jam dimasak, kita lihat seperti apa. Oke, sudah seperti ini, tapi saya yakin ini belum matang sekali. Jadi kalau kalian lihat airnya sudah berkurang, kita bisa tambahkan lagi air putih seperti itu. Dan jangan khawatir tentang rasanya karena terlalu sering menambahkan air. Nanti menjelang matang kita bisa tambahkan garam, merica, dan lain sebagainya. Oke, sekarang adalah cek yang terakhir. Ini sudah dimasak selama 4 jam. Oke, kita akan angkat piringnya pelan-pelan. Ini sangat panas. Angkat piringnya, kemudian tambahkan perasan jeruk lemon. Untuk meratakannya kita goyangkan seperti ini ya, pelan-pelan saja. Setelah itu kita boleh coba rasanya. Kalau misalnya ada bumbu yang kurang seperti garam dan merica, boleh kita tambahkan sekarang. Kemudian setelah kita tambahkan bumbu, garam, lada hitam ataupun lemon, kita tutup kembali dan diamkan lagi atau masak lagi selama kurang lebih setengah jam ya. Ini adalah final check dan akhirnya setelah 5 jam memasak, akhirnya bisa kita sajikan. Sekarang kita transfer ke piring saji ya. Kemudian setelah ini bisa kita hias dengan irisan lemon di atasnya. Oke, setelah sekian lamanya akhirnya jadi juga. Sekarang kita coba ya. Bismillah. Ini sangat lezat sekali. Ini cocok kalau dimakan kalau lagi winter, musim panas pun nggak apa-apa. Cocok dimakan kapan aja. Terus kemudian dimakannya sama roti khubus atau flatbread, homemade lebih baik tentu saja. Dan saya janji di episode selanjutnya saya akan nunjukin bagaimana cara membuat flatbread. Jadi bisa dimakan sekalian dengan gebrek ini, oke? Memang ini dimasaknya sangat lama sekali, tapi sangat lezat sekali. Selamat mencoba di rumah. Dan juga jika kalian punya saran untuk resep-resep apa yang ingin saya buat, boleh komen di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe Tong Hilap, it's free, gratis. Dan juga like jika kalian suka video ini. Oke, sampai jumpa lagi di resep-resep selanjutnya. Selamat mencoba, bye bye, assalamualaikum. Jadi gini cara makannya. Ini khubusnya atau flatbreadnya. Kemudian ambil gebrek seperti ini dan digulung dan delicious.